Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama-tama yang saya hormati, Bapak Yoga Pradana Wicaksono selaku dosen pengampu mata kuliah berbicara retorik, dan tentunya teman-teman semua yang saya cintai dan saya banggakan. Kali ini saya akan menyampaikan pidato yang sangat penting, yaitu stop pelecehan dan kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak. Teman-teman semua, seringkali kita dengar ungkapan bahwa anak adalah harapan bangsa dan perempuan adalah tiang negara. Tapi pertanyaannya, apakah kita semua sudah menjaga mereka? Apakah negara ini sudah memberikan rasa aman kepada mereka? Karena faktanya, banyak sekali kasus pelecehan dan kekerasan seksual yang terjadi di Indonesia. Banyak sekali perempuan dan anak menjadi korban dan bahkan harus hidup dalam ketakutan. Entah itu di rumah, di sekolah, di kampus, di tempat kerja, atau bahkan di sosial media. Dan yang paling menyedihkan, pelecehan dan kekerasan tersebut seringkali datang dari orang-orang yang seharusnya melindungi mereka. Saya ingin mengajak kita semua untuk melihat kenyataan pahit yang terjadi di Indonesia. Karena di Nusa Tenggara Timur, dari Januari hingga awal Mei 2025, ada 198 kasus pelecehan dan kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak. Yang berarti, hanya dalam kurun waktu 1 minggu, ada 9 kasus yang terjadi. Dan di Jakarta, ada lebih dari 350 kasus yang tercatat sejak awal tahun. Dan itu baru yang dilaporkan. Bagaimana dengan korban yang memilih untuk bungkam? Mungkin karena ia merasa malu, atau karena ia merasa takut, atau mungkin karena pelakunya adalah orang-orang terdekatnya. Dan bagaimana dengan korban yang justru harus hidup bersama dengan pelaku? Bayangkan betapa banyak cerita yang tidak pernah didengar, betapa banyak luka yang dipendam dalam diam. Bicara soal kekerasan, kini bentuknya bukan cuma fisik, tapi media sosial sudah menjadi medan perang baru. Baru-baru ini, mungkin teman-teman pernah lihat satu kasus yang sedang ramai, bahwa ada satu grup di Facebook yang bernama Fantasi Sedarah. Di dalam grup tersebut berisi banyak sekali konten seksual yang menyimpang, yang dimana korbannya adalah anak-anak di bawah umur. Dan bukan hanya itu saja. Ada juga kasus seorang bayi yang baru beberapa bulan tapi sudah dilecehkan oleh ayahnya. Ada juga kasus grooming online, penyebaran konten pribadi tanpa izin, dan masih banyak sekali kasus yang lainnya. Anak-anak yang baru mengenal internet, yang seharusnya bermain dan belajar, justru dijadikan target oleh para predator digital. Mungkin kita bertanya-tanya, mengapa ini semua bisa terjadi? Tentunya ada beberapa akar masalah yang membuat kasus ini terjadi. Yang pertama, budaya patriarki di Indonesia yang masih mengakar kuat. Di Indonesia, laki-laki dianggap dominan dan nomor 1, sedangkan perempuan dianggap nomor 2, dan anak kecil dianggap tidak punya suara. Yang kedua, kurangnya edukasi tentang kesetaraan gender dan apa itu pelecehan seksual. Yang ketiga, hukum yang belum sepenuhnya berpihak pada korban. Di Indonesia, banyak sekali kasus yang bandel. Banyak sekali pelaku yang hanya dihukum ringan atau bahkan dibebaskan hanya karena pelaku dianggap tokoh penting. Dan yang terakhir, stigma terhadap korban. Alih-alih dibela dan didukung, korban lebih sering disalahkan. Katanya, salah sendiri kenapa pakai pakaian kayak gitu, atau salah sendiri kenapa keluar malam-malam. Padahal, tidak ada satupun alasan yang bisa membenarkan perbuatan tersebut. Lalu, kita bisa apa? Tentunya, kita tidak mungkin diam saja. Kita semua bisa berbuat sesuatu. Kita bisa edukasi dimulai dari diri kita sendiri. Kita bisa belajar apa itu kesetaraan gender, apa itu pelecehan seksual, bagaimana bentuknya. Dan setelah kita tahu, kita bisa menyebarkan itu ke lingkungan sekitar kita. Kita bisa menjadi agen perubahan walaupun sekecil apapun itu. Kita juga harus dorong penegakan hukum yang adil. Kita harus berani untuk mengkritik
dan melaporkan jika ada kasus yang terjadi. Kita juga harus dukung korban, bukan malah menghakiminya. Karena terkadang kalau ada tetangga atau teman kita yang mengalami hal tersebut, kita lebih sering menyalahkan mereka atau kita lebih sering menggosip tentang mereka. Kita juga harus mewaspadai dunia digital. Jangan pernah sebar konten yang berbahaya, atau saat kita melihat konten kekerasan atau pelecehan di sosial media, kita harus segera melaporkannya. Yang terakhir, bangun lingkungan yang aman, baik itu di rumah, di sekolah, di kampus, di tempat kerja. Kita harus membangun ruang lingkungan yang aman bagi perempuan dan anak. Jangan pernah biarkan candaan seksis, body shaming, atau kekerasan verbal dianggap biasa saja. Ini bukan perkara baper, tapi ini soal membangun ruang aman bagi perempuan dan anak. Kita semua tentunya punya teman. Kita semua di sini, entah sebagai pelajar, mahasiswa, atau bahkan warga biasa, kita semua punya kekuatan. Jangan anggap remeh suara kita. Jangan tunggu jadi pejabat dulu untuk mulai peduli. Kita bisa mulai dari hal-hal kecil seperti lebih peka terhadap sekitar, dukung teman yang mengalami masalah itu, ikut kampanye kesadaran atau sosialisasi, atau kita juga bisa mengajukan ide program ke kampus, ke sekolah, atau ke komunitas. Teman-teman, seringkali kita menganggap kita hanya orang biasa atau kita bukan siapa-siapa, tapi kita juga perlu ingat bahwa perubahan besar sekalipun dimulai dari langkah kecil. Mungkin dari satu postingan edukatif, satu teman yang kita ajak ke psikolog, atau satu laporan yang kita bantu untuk buat. Itu semua berarti. Dan siapa tahu, dari satu langkah itu, hidup seseorang bisa terselamatkan. Kini, saatnya kita bergerak. Perempuan dan anak tidak perlu dikasihani, tapi kita perlu didengar, dilindungi, dan dihargai. Bayangkan jika itu terjadi pada adik kita, kakak kita, atau ibu kita sendiri. Apakah kita hanya akan diam saja? Tentunya kita bisa jadi bagian dari solusi itu. Kita tidak akan hanya menjadi penonton, apalagi sampai menjadi pelaku. Tapi kita akan menjadi pelindung, menjadi teman, dan menjadi suara bagi mereka yang dibungkam. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebih ya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.